Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi athaba ala hasan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, yaitu salah satunya nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Dan yang kedua kalinya, tak lupa kami ucapkan syukur, terima kasih kepada Bapak Muhammad Junaidi, SSOS, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan semester 2 ini. Dan yang ketiga kalinya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah datang dan menyempatkan waktunya untuk mendatangi pada presentasi hari ini. Untuk yang selanjutnya, langsung saja kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik. Sebelum materi dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya, Darliana Aulia Putri, dengan NIM 212020-10127. Di sini saya sebagai moderator. Lalu ada rekan saya yaitu Sekar Ayu dengan NIM 2120201085 sebagai penyampai materi 1 dan kesimpulan. Untuk yang kedua, Karinda Ustoto dengan NIM 2120201080 sebagai penyampai materi 2. Yang ketiga yaitu ada Rima Widyasari dengan NIM 212020-10140 sebagai penyampai materi yang ketiga. Selanjutnya yaitu ada Nanda Dita Kusmiati dengan NIM 2120-10127 sebagai penyampai materi keempat. Dan yang selanjutnya yaitu Septa Adinia dengan NIM 2120-101.1072 sebagai penyampai materi ke-5. Untuk yang selanjutnya, untuk kerangka presentasi, di sini ada wilayah sebagai ruang hidup, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, unsur-unsur dasar dalam wawasan Nusantara, penerapan wawasan Nusantara dan tantangan implementasinya, analisa kasus tentang tantangan pengaruh geopolitik asing terhadap wawasan Nusantara. Untuk materi yang pertama, yaitu membahas tentang wilayah sebagai ruang hidup yang akan disampaikan oleh rekan saya, Sekar Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Ayu Purwanti dengan NIM 2120201085. Di sini saya akan menjelaskan tentang wilayah sebagai ruang lingkup. Setiap bangsa mempunyai perbedaan wilayah dan kepercayaannya masing-masing, serta mewajibkan bagi seluruh warga negara memberikan opini klasik demi mempertahankan kehidupan politik negara. Pada materi ini memiliki konsep ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah geografi wilayah. Konsep geopolitik ini sendiri yang diartikan oleh Frederick dan diartikan oleh sarjana ilmu politik Rudolf Kalen memberikan dua arti yang berbeda yang terletak pada perhatian dan tekanan. Kemudian membahas tentang teorinya, teori milik Alfred Daher menjelaskan bahwa konsep politik dengan mempertahankan perlunya memanfaatkan serta mempertahankan sumber daya laut. Jadi bukan hanya dari armada laut saja, namun lebih luas dalam membangun kekuatan maritim. Lanjut dengan membahas paham geopolitik yang ada di Indonesia, itu sistemnya atau peraturan-peraturannya mewujudkan kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Geopolitik juga bertumpu pada geografi sosial, yang dimana situasi kondisi dan konstelasi geografi. Konstelasi ini sendiri merupakan sekelompok orang dengan sifat berbeda dan berkaitan dengan benda-benda. Jadi pada materi ini bisa disimpulkan bahwasannya karena
Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan memiliki kebudayaan yang beragam, maka Indonesia juga wajib memiliki penataan yang rapi sehingga masyarakatnya tidak amburadul dalam memberikan opini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang materi selanjutnya, yaitu membahas tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, yang mana yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Karinda Wustoto. Untuk waktu dan tempat, dipersilahkan. Saya akan membacakan materi kedua, yaitu mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik bangsa. Secara umum, yang dimaksud dengan pengertian wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya yang seberagam dan bernilai strategis yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan wilayah dengan menghargai dan menghormati keberagaman untuk tercapainya tujuan nasional. Pada dasarnya, wawasan Nusantara merupakan wawasan nasionalnya negara kita sebagai konsep politik ketatanegaraan Indonesia, sehingga wawasan nasional berpandangan atas geopolitik bangsa. Pandangan ini dibangun mengingat situasi lingkungan, itulah mengapa sebenarnya wawasan Nusantara disebut juga sebagai penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Diketahui bahwa konsep geopolitik Indonesia berdasar pada unsur kewilayahan, sebab negara Indonesia memiliki wilayah yang luas dan ada banyak kebudayaan di dalamnya. Selain dari faktor itu, ada dari faktor geografis. Wawasan Nusantara juga melihat dari aspek sosial budaya, politik, pertahanan, dan keamanan serta ekonomi. Itulah unsur-unsur dari wawasan Nusantara yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan lebih baik dalam ranah kehidupan pribadi masyarakat dan negara. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa dibutuhkan kesadaran warga negara dan penyelenggara negara dalam mewujudkan kepentingan atau tujuan nasional itu disertai dengan ketanggung jawab bersama, sebab tidak dipungkiri terdapat masalah-masalah yang akan menghimpit bangsa baik itu dari luar dan juga dari dalam. Penjelasan singkat mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik ialah untuk mencapai tujuan nasional maka diperlukan suatu paham geopolitik dan dikembangkan menjadi wawasan Nusantara dan diwujudkan sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, serta keamanan. Kesatuan wawasan Nusantara ini dilakukan dengan cara desentralisasi dan penyelenggaraan pemerintahan, sebab diketahui bahwa Indonesia terdiri dari daratan, laut, dan udara, sehingga diperlukan penerapan teori geopolitik bangsa Indonesia yang dipandang sebagai ruang hidup yang satu dan utuh. Hal ini akan membuat Indonesia menghasilkan sebuah visi yang menjadi tujuan bersama bagi rakyat Indonesia yang utuh dan satu. Melihat peran strategis dari wawasan Nusantara sebagai geopolitik. Diketahui bahwa wawasan Nusantara sebagai geopolitik itu melihat dari kondisi lingkungan. Untuk Indonesia, suatu wawasan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu wawasan benua, wawasan bahari, wawasan dirgantara, serta wawasan kombinasi. Dalam hubungan dengan kehidupan manusia dalam suatu negara, dalam hubungannya dengan lingkungan alam, kehidupan manusia di dunia mempunyai kedudukan sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai wakil Tuhan Khalifatullah. Kedudukan manusia tersebut mencakup 3 segi hubungan, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara manusia, dan hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya. Manusia dalam melaksanakan tugas dan kegiatan hidupnya bergerak dalam 2 bidang, universal filosofis dan sosial politis. Bidang universal filosofis bersifat transenden, yaitu dalam bidang transenden dan idealistik, sedangkan bidang sosial politis bersifat imanen dan realistis yang bersifat lebih nyata dan dapat dirasakan. Dalam pelaksanaannya, Indonesia tidak bebas dari pengaruh interaksi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan regional maupun internasional. Dalam hal ini, Indonesia dapat memiliki pedoman. Salah satu pedoman Indonesia adalah wawasan nasional berpijak pada wujud wilayah Nusantara, sehingga disebut wawasan Nusantara. Oleh karena itu, wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia. Terdapat beberapa manfaat wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama yaitu diterima serta diakui konsepsi Nusantara di forum internasional. Yang kedua, pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Yang ketiga, menjadi salah satu sarana integrasi nasional bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, penerapan wawasan Nusantara melahirkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang
perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Dampak yang sangat berpengaruh pada aspek bernegara yaitu aspek kewilayahan Nusantara, aspek kesejarahan, dan aspek sosial budaya. Dalam hal ini, dampak yang sangat berpengaruh baik positif maupun negatif adalah dampak aspek sosial budaya, di mana perbedaan ras suku dapat menjadi keragaman berbusana juga disertai dengan penampilan yang khas berasal dari wilayah daerah masing-masing. Baik, untuk yang selanjutnya akan disampaikan materi selanjutnya yaitu unsur-unsur dasar wawasan Nusantara, yang mana akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Rima Widyasari. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Saya akan membacakan materi ketiga yang berjudul Unsur-unsur Dasar Wawasan Nusantara. Yang pertama, wadah. Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi 3 komponen, yaitu wujud wilayah, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Yang kedua, isi wawasan Nusantara. Isi wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal yang terpadu. Cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. Pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh, dan menyeluruh yang meliputi pertama, satu kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan, perairan, dan dirgantara secara terpadu. Kedua, satu kesatuan politik dalam arti satu undang-undang dan politik pelaksanaannya serta satu ideologi dan identitas nasional. Ketiga, satu kesatuan sosial budaya dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, satu tertib sosial dan satu tertib hukum. Yang keempat, satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan. Kelima, satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu sistem terpadu, yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau Sisan Kamrata. Yang terakhir, satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional. Tata laku wawasan Nusantara mencakup dua segi, batiniah dan lahiriah. Yang pertama, tata laku batiniah berdasarkan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang meliputi kekuatan batin. Dalam hal ini, wawasan Nusantara berlandaskan pada falsafah Pancasila untuk membentuk sikap mental bangsa yang meliputi cipta, rasa, dan karsa secara terpadu. Selanjutnya, tata laku lahiriah merupakan kekuatan utuh dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan, dan perbuatan. Dalam hal ini, wawasan Nusantara diwujudkan dalam satu sistem organisasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, materi yang akan disampaikan yaitu tentang penerapan wawasan Nusantara dan tantangan implementasinya yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nanda Dita. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai penerapan wawasan Nusantara beserta tantangan dalam implementasinya. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional harus benar-benar diimplementasikan dengan baik. Wawasan Nusantara harus menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam penerapannya, wawasan Nusantara harus tercermin dalam pola pikir, sikap, dan tindakan yang selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Dalam penerapannya yang pertama, yaitu penerapan dalam kehidupan politik. Setiap warga negara harus berperan dalam menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal ini dapat membentuk pemerintahan yang kuat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Yang kedua,
yaitu penerapan dalam kehidupan ekonomi. Setiap warga negara harus menciptakan sistem yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara adil. Wawasan Nusantara yang diimplementasikan secara utuh akan tercermin dalam tanggung jawab mengelola dan melestarikan sumber daya alam demi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga yaitu penerapan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara harus menumbuhkan rasa cinta tanah air. Hal ini dapat berimplikasi pada munculnya kesadaran dan sikap bela negara rakyat Indonesia. Inilah yang kemudian menjadi modal utama dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam upaya mempertahankan negara dari berbagai macam ancaman. Yang keempat yaitu penerapan dalam kehidupan sosial budaya. Penerapan wawasan Nusantara di bidang sosial budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika, tetap merasa sebangsa dan setanah air, senasib penanggungan dengan asas Pancasila. Yang kelima yaitu penerapan dalam kehidupan pembangunan nasional. Penerapan dalam pembangunan nasional yaitu di dalam berbagai bidang tampak pada berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi untuk memudahkan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mengenai implementasinya tidak lupa dari tantangan yang kita hadapi dalam menerapkan atau mengimplementasikan wawasan Nusantara tidak selalu berjalan dengan baik. Ada saja halang rintang atau tantangan yang harus kita hadapi, seperti tantangan pada konflik antar individu maupun konflik antar kelompok. Dari hal tersebut membuat pelaksanaan dari penerapan wawasan Nusantara mengalami suatu rintangan. Selain kita dihadapkan pada tantangan internal di atas, dewasa kali ini kita menyaksikan bahwa kehidupan individu dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedang mengalami perubahan yang sangat dahsyat. Faktor utamanya yang mendorong perubahan yang cepat tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru yang dibawa negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Dalam kaitan dengan hubungan antar bangsa, maka nilai-nilai kehidupan baru tersebut merupakan tantangan bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama bangsa Indonesia. Ya, baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu kami akan membahas tentang analisa kasus tentang tantangan pengaruh geopolitik asing terhadap wawasan Nusantara Indonesia yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Septa Adinia. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, moderator, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Saya akan menjelaskan materi kelima tentang analisa kasus tentang tantangan pengaruh geopolitik asing terhadap wawasan Nusantara Indonesia. Sebagaimana wawasan Nusantara merupakan konsep geopolitik khas Indonesia yang sarwa Nusantara, maka di negara-negara kawasan Asia Pasifik berkembang pula konsep-konsep geopolitik sesuai aspirasi, falsafah, geografi, serta faktor-faktor kesejarahan bangsa atau negara yang bersangkutan. Pemahaman terhadap konsep-konsep geopolitik asing tersebut perlu didalami karena secara mendasar dari sana dapat diketahui stream of thought atau pola-pola tertentu dan relatif tetap yang mewarnai geostrategi atau politik dan strategi nasional bangsa yang bersangkutan. Hal ini sangat penting bagi upaya mencari solusi bagaimana implementasi wawasan Nusantara yang tepat dalam perkembangan lingkungan strategis dan yang terjadi di kawasan Asia Pasifik di mana Indonesia berada. Terkait dengan hal tersebut, maka upaya untuk mempelajari paham-paham geopolitik serta wujud aplikasinya dalam bentuk geostrategi atau politik strategi negara-negara Asia Pasifik, serta analisis orientasi geopolitik asing tersebut terhadap wawasan-wawasan Nusantara dapat lebih menjelaskan permasalahan-permasalahan politik dan strategi nasional yang timbul terutama dengan mengapresiasikan perbedaan prinsip antara wawasan Nusantara dengan paham geopolitik asing tersebut ke dalam perkiraan perkembangan lingkungan strategik jangka waktu kurang lebih 25 tahun mendatang. Selanjutnya dari permasalahan hubungan antar negara yang
diperkirakan di atas, maka dielaborasikan bagaimana implementasi wawasan Nusantara yang tepat, baik lingkup dimensi keluar, yaitu dalam kerangka tata hubungan Indonesia dengan masyarakat internasional, maupun lingkup ke dalam berupa upaya-upaya memantapkan persatuan dan kesatuan serta keutuhan wilayah negara Indonesia guna mewujudkan ketahanan nasional Indonesia yang mantap dan dinamis menghadapi setiap ancaman yang timbul. Dari hal-hal tersebut, maka terangkum kesimpulan yang intinya adalah wawasan Nusantara adalah dasarnya mengandung prinsip-prinsip utama bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, dan hankam yang harus secara konsisten dan konsekuen diimplementasikan dalam peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula, maka implementasi tersebut akan mencakup dimensi upaya keluar maupun upaya ke dalam kerangka mewujudkan ketahanan nasional yang dinamis dan mantap. Baik, terima kasih untuk penyampaian materinya. Jadi kesimpulannya di sini yaitu Indonesia memiliki beragam kekayaan yang rempah-rempah dan budayanya yang sangat unik. Beserta bahasa dan kebiasaan bagi masyarakat untuk memegang teguh apa yang sudah diturunkan oleh leluhur. Salah satunya itu seperti menghormati satu sama lain, mendengar dan menerima pendapat ketika dalam forum diskusi dan tidak memandang atau merendahkan kedudukan orang lain. Bergotong royong menghadapi dan turun tangan untuk membetulkan dan mempertahankan negara. Masyarakat Indonesia juga sangat dikenal dengan murah senyum dan sifat ramahnya, sehingga banyak masyarakat luar mengatakan bahwa warga negara Indonesia sangat baik, murah senyum, dan menghormati, tetapi di balik setiap sisi baik negara juga memiliki sisi buruk, seperti salah satunya ialah pada zaman Presiden Soeharto, Indonesia menduduki posisi dengan negara korupsi tertinggi. Hal tersebut membuat banyak masyarakat membuka suara demi kepentingan negara dan keluarga mereka yang ada di rumah. Membahas tentang negara, tentu memiliki wawasan Nusantara yang menjadi pandangan negara untuk tetap satu dan utuh dalam kesatuan Republik Indonesia, serta untuk mencapai tujuan nasional diperlukan paham geopolitik dan dikembangkan berupa wawasan Nusantara, yaitu diwujudkan sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Cara ini menggunakan metode desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Strategi yang diperlukan negara untuk mempertahankan dan menguatkan argumen-argumen politikus yakni berupa suara rakyat, yang mana yang berguna memberi poin tertinggi dengan keputusan yang akan terjadi. Suara rakyat kerap menjadi jalan pintas bagi daerah kekuasaan apabila mereka tidak memiliki opsi lain selain membiarkan rakyat untuk bersuara, baik berupa pendapat publik, pada ruang diskusi, hingga demo yang akhir-akhir ini sering masyarakat lakukan. Banyak penyebab yang memaksa masyarakat turun ke jalanan, bahkan kalangan usia yang tak menjadi patokan. Banyak dari mereka ialah mahasiswa ataupun mahasiswi yang paham akan keadilan, kebijaksanaan. Tapi kepahaman mereka tentang politik negara masih terbilang tipis, sebab di dalam pemikiran mahasiswa atau mahasiswi, ketika berdemo ialah pemerintah akan langsung mengubah kebijakan dan menganggap bahwa suara mereka itu sudah benar. Padahal nyatanya itu tidak. Baik, terima kasih untuk semuanya. Setelah menyimak materi kami, apabila saat kami menyampaikan materi tadi, apabila ada salah katanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi-materi yang telah kami sampaikan bisa menjadi wawasan tambahan untuk kalian-kalian semua. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.